Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih penggunaan komputer di bidang pendidikan. Penasaran kan? Yuk simak sampai habis. Pada zaman sekarang ini, komputer sudah banyak berperan penting dalam kehidupan umat manusia. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Selanjutnya, manfaat komputer di bidang pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan 4 manfaat komputer di bidang pendidikan. Yang pertama adalah akses informasi yang lebih luas. Maksudnya, siswa dan guru dapat mengakses buku, artikel, jurnal ilmiah di internet. Manfaat yang kedua yaitu pembelajaran interaktif. Komputer memungkinkan terciptanya pembelajaran yang lebih interaktif melalui penggunaan media seperti video, animasi, dan simulasi. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu pembelajaran jarak jauh. Teknologi komputer memungkinkan pembelajaran jarak jauh sehingga siswa dapat belajar dari mana saja tanpa harus hadir secara fisik di kelas. Selanjutnya, manfaat yang keempat yaitu penilaian dan evaluasi peserta didik yang efektif. Penggunaan perangkat lunak dalam penilaian dapat membuat evaluasi lebih efisien dan akurat. Maksudnya, perangkat lunak yang dapat menilai jawaban siswa secara tepat dan akurat. Contohnya seperti tes berbasis komputer yang skornya langsung muncul jika siswanya telah menyelesaikan ujian tersebut. Sekarang kita masuk ke aplikasi komputer dalam pembelajaran. Yang pertama ada MS Office, yang di dalamnya terdapat Word, Excel, dan PowerPoint. Word adalah aplikasi pengolah kata untuk membuat dokumen seperti makalah, laporan, sampai pada skripsi sekalipun. Yang berikut adalah Excel. Excel adalah aplikasi pengolah angka yang digunakan untuk melakukan perhitungan dan melakukan analisis statistik. Fungsi dari Excel ini sendiri adalah untuk menganalisis data, memvisualisasi data, dan untuk perhitungan analisis dan anggaran. Yang ketiga adalah aplikasi PowerPoint. Aplikasi PowerPoint sendiri adalah aplikasi untuk membuat presentasi yang lebih menarik dan interaktif. Yang kedua adalah software pembelajaran, yang di dalamnya terdapat paket Reacher dan MATLAB. Paket Reacher adalah simulator jaringan yang digunakan untuk pelatihan dalam bidang jaringan komputer. Fungsi dari paket Reacher adalah memvisualisasikan jaringan, mengkonfigurasi perangkat, dan memecahkan masalah jaringan. Sedangkan MATLAB adalah platform komputasi numerik dan pemrograman yang digunakan dalam ilmu matematika, teknik, dan ilmu pengetahuan. Fungsi dari MATLAB adalah untuk menganalisis data dan memvisualisasikan hasilnya dengan grafik dan plot. Fungsi yang kedua adalah mengembangkan algoritma dan serta memecahkan masalah matematika dan teknik. Yang ketiga adalah program kreativitas yang di dalamnya terdapat CapCut dan Canva. CapCut adalah aplikasi pengeditan video untuk lebih mudah dan lebih menarik. CapCut berfungsi untuk mengedit video pembelajaran dan untuk membuat video sesuka hati kita, karena ada gaya dan maksudnya video seperti pembelajaran yang memerlukan elemen visual di dalamnya. Sedangkan Canva adalah alat desain grafis online yang memungkinkan pengguna membuat desain virtual yang menarik. Fungsi dari aplikasi Canva adalah untuk membuat poster, infografis, dan materi visual lainnya, dan dapat membantu untuk presentasi tugas sekolah. Aplikasi pembelajaran yang terakhir adalah multimedia, yang di dalamnya terdapat video pembelajaran, animasi, interaktif, dan simulasi. Yang pertama ada video pembelajaran. Video pembelajaran adalah penggunaan video untuk menjelaskan materi dan konsep pembelajaran. Fungsi dari video pembelajaran adalah agar siswa dapat dengan mudah mengakses video pembelajaran
kapan saja dan di mana saja sebagai bahan belajar tambahan. Yang kedua, animasi pembelajaran interaktif, yaitu animasi yang digunakan untuk menjelaskan konsep dan pembelajaran yang menarik dan interaktif. Fungsinya untuk membuat pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih terlibat. Yang ketiga, ada simulasi, yaitu penggunaan simulasi perangkat lunak untuk meniru apa yang terjadi di dunia nyata atau meniru proses yang terjadi di dunia nyata. Dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang dijelaskan sebelumnya, proses pembelajaran dapat berjalan dengan interaktif, menarik, dan menyenangkan, sehingga siswa dapat memahami materi dengan baik dan untuk menunjang masa depan mereka. Selanjutnya ada teknologi pembelajaran online. Jenis-jenis aplikasi pembelajaran online atau e-learning. Pertama adalah Moodle, yaitu platform e-learning yang open source. Yang kedua ada Google Classroom, yaitu alat dari Google yang membantu untuk penyelenggaraan kelas online. Yang ketiga ada Edmodo. Edmodo sendiri adalah platform sosial untuk pendidikan untuk membantu interaksi antara siswa dan guru dan dapat berkolaborasi. Kemudian yang selanjutnya adalah keuntungan e-learning. Manfaat e-learning adalah fleksibilitas waktu dan tempat. Maksudnya, siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja, sesuai dengan jadwal mereka. Manfaat yang kedua adalah materi yang selalu tersedia. Maksudnya, siswa dapat mengakses materi di mana saja dan kapan saja, sehingga siswa dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Manfaat yang ketiga adalah interaksi dan kolaborasi online. Maksudnya, siswa dan guru dapat berkolaborasi atau melakukan pembelajaran bersama. Sekarang kita masuk ke slide terakhir atau materi terakhir, yaitu tantangan dan solusi. Maksudnya tantangan yang dihadapi oleh teknologi implementasi pendidikan dan solusinya. Tantangan yang pertama adalah keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil. Di banyak daerah terpencil, keterbatasan akses komputer dan internet masih sangat terbatas. Karena selain berada di daerah pedalaman, seperti sinyal internet yang lemah atau tidak ada jaringan sama sekali. Dampaknya, siswa dan guru di daerah ini kesulitan untuk mengakses informasi lewat internet maupun belajar daring atau menggunakan aplikasi pembelajaran yang memerlukan koneksi internet. Tantangan yang kedua adalah kesenjangan digital, yaitu mengacu pada perbedaan akses dan kemampuan siswa di kota dan di desa. Contohnya, keluarga dan latar belakang ekonomi yang berbeda. Dampaknya adalah dapat mengacu ketidakadilan dalam belajar. Maksudnya, siswa akan diperlakukan tidak adil antara kota dan di desa, di mana siswa yang kurang mampu tidak mendapat manfaat dari teknologi pendidikan. Tantangan yang ketiga yaitu kurangnya pelatihan guru. Banyak guru yang belum memahami teknologi. Kurangnya pengetahuan guru tentang menggunakan alat-alat digital seperti handphone. Dampaknya, guru yang tidak terampil dalam teknologi akan merasa tidak nyaman karena tidak terbiasa, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya, ada solusi untuk mengatasi tantangan. Yang pertama, program bantuan teknologi. Maksudnya, pemerintah harus membantu masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan alat digital seperti tablet, komputer, dan lain-lain. Dan pemerintah juga harus memasang internet agar orang-orang di daerah terpencil dapat mengakses internet. Contohnya, pengadaan paket internet gratis untuk siswa, pengadaan laboratorium komputer di sekolah-sekolah pedesaan. Yang kedua, pelatihan intensif bagi guru dan masyarakat.
yaitu mengadakan program yang intensif dan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan keterampilan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi pendidikan. Contohnya workshop, seminar, dan kursus online. Dengan memahami tantangan dan solusi ini, diharapkan implementasi teknologi pendidikan dapat berjalan secara intensif dan merata, sehingga semua siswa dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari perkembangan teknologi zaman sekarang ini. Baik, itulah materi atau paparan singkat dari saya tentang penggunaan komputer di bidang pendidikan. Jika ada yang masih bingung atau memiliki pertanyaan, silahkan berkomentar di bawah ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.